Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Jay Itzes dan juga Kelvin Verdong yang telah dinyatakan fit dan siap tampil bagi timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Filipina pada tanggal 11 Juni nanti, yang waktu kick-off-nya adalah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentu waktu kick-off di malam hari akan jauh lebih ideal bagi para pemain timnas Indonesia ya teman-teman, karena seperti yang kita saksikan di pertandingan lawan Irak, di babak kedua para pemain kita mulai menurun staminanya sehingga memang mereka tidak bisa menjaga konsentrasinya dan banyak melakukan kesalahan di babak kedua. Tapi tentu kita harus melupakan kekalahan lawan Irak dan sekarang para pemain harus fokus untuk pertandingan lawan Filipina ini. Tapi di konten ini seperti yang tadi saya katakan, saya hanya ingin membahas tentang Kelvin Verdong dan juga Jay Itzes. Karena dua pemain ini menurut saya adalah tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Karena seperti yang kita lihat di pertandingan lawan Irak, masalah utama dari timnas Indonesia adalah di lini pertahanan. Oke lah, memang di babak pertama para pemain kita menguasai jalannya pertandingan, mencoba untuk menciptakan banyak peluang, tapi gagal mencetak gol, ya tentu artinya dalam urusan finishing masih lemah. Tapi selain itu juga kan di babak pertama pada saat para pemain Irak itu membangun sebuah proses counter, terlihatlah ada sedikit kepanikan di ruang pertahanan kita, tapi di babak pertama tersebut para pemain kita konsentrasinya masih terjaga. Dan di babak kedua, ya sorry to say, bahwa pertahanan kita amburadul lah, karena Irak bisa menciptakan banyak sekali peluang. Dan seharusnya Irak bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak ya, tapi saya baca beritanya tadi pagi bahwa ternyata pemain yang mencetak gol itu dari penalti pertama, Aiman Hussein, yang gagal mencetak gol dari penalti kedua, justru menyatakan bahwa dia sengaja mengagalkan penalti tersebut. Karena setelah dia menanyakan kepada Ali Jasim, ya ternyata tidak ada kontak ya dengan Hernando Ari, sehingga agar fair play, dia sengaja menggagalkan tendangan penalti tersebut. Tapi hebatnya mereka kemudian bisa mencetak gol lagi karena ada kesalahan dari Hernando Ari. Dan saya pikir ini bukanlah momen untuk menyalahkan para pemain, jangan ya, karena mereka kan juga telah berjuang habis-habisan dan sekarang adalah momennya bagi mereka untuk bangkit di pertandingan lawan Filipina nanti. Tapi ya kita fokus dulu kepada Jay Itzes dan juga kepada Kelvin Verdong. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Jay Itzes kan baru tiba di tanah air itu pada tanggal 5 Juni sehingga dia gak mungkin lah akan tampil lawan Irak. Tapi saya pikir kita juga jangan pakai alasan bahwa timnas Indonesia itu kalah karena Jay Itzes absen, gak bisa seperti itu. Karena kan timnas kita harus punya materi pemain yang merata ya. Jadi kalau ada pemain yang absen, harus ada pemain lain yang bisa mengisi posisi pemain yang absen tersebut. Tapi memang kalau saya melihat ya koordinasi di lini pertahanan lemah, dan juga ya Jordi Amat ini saya gak paham kenapa berkali-kali dia sering melakukan kesalahan ya pada saat membela timnas Indonesia. Dan itu adalah kesalahan yang fatal karena tampak jelas dia terlambat untuk recover, dan apalagi dia tidak punya kecepatan dan dia melakukan tackling yang memang sangat berbahaya, itu sangat berbahaya. Dan saya pikir wajar lah ya wasit memberikan dia kartu merah, itu keras banget tacklingnya dan dia tidak bisa sama sekali melakukan kontak dengan bola. Artinya dia panik dan dia paham bahwa dia sudah kecolongan. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terulang lawan Filipina. Saya nonton pertandingan Vietnam lawan Filipina. Filipina bermainnya terbuka. Mereka akan nyerang. Which means pertahanan kita harus benar-benar solid. Nah, Jordi Amat ini kan suspend ya, disuspend ya. Artinya terkena sanksi ya, tidak boleh tampil. Nah, feeling saya yang akan mengisi posisi dari Jordi Amat adalah Jay Itzes. Dan memang Jay Itzes di dua pertandingan lawan Vietnam, ya kan, yang timnas menang, kemudian mencatat clean sheet. Memang mainnya tenang banget. Nah, pemain tenang seperti inilah yang kita butuhkan. Jadi nanti jika ada rekan yang lain yang di lini pertahanan itu panik, ya kan dia bisa menenangkan pemain tersebut dan dia bisa mengontrol situasi. Karena di setiap timnas yang kuat, ya yang lini pertahanannya kuat, mereka selalu punya pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan. Bukan untuk saja membagi bola, enggak, tapi juga untuk merapatkan pertahanan. Karena jika teman-teman perhatikan di pertandingan lawan Irak itu, ya pertahanan kita itu agak longgar karena jarak di antara para pemain agak jauh. Maka itu di beberapa situasi Rizky Ridho itu sulit banget untuk mengeluarkan bola dari area pertahanan karena supportnya itu minim. Bahkan beberapa kali juga dia salah passing dan tampak dia agak kesulitan untuk mencari rekan yang free karena jaraknya agak jauh. Jadi Jay Itzes ini kalau feeling saya akan menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong untuk mengisi posisi dari Jordi Amat yang memang suspended. Kemudian selain Jay Itzes, feeling saya yang akan diturunkan adalah Rizky Ridho, tapi bisa juga Nathan yang akan bermain di lini pertahanan. Justin Hubner, saya melihat beberapa kali itu panik lawan Irak. Dia memilih untuk membuang bola sejauh mungkin.
daripada dia coba untuk mengoper bola ke rekan yang free. Padahal ada banyak pemain yang free. Jadi kalau saya lihat pemain muda ini di pertandingan lawan tim yang kuat seperti Irak, ya panikan. Maka itu juga ketika dia berada di dalam kotak penalti, seharusnya dia bisa menghalau bola itu dengan kakinya, tapi ternyata kena tangannya, tidak disengaja juga. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah kok pemain Irak itu bisa mengontrol bola dengan nyaman di dalam kotak penalti, artinya kan pressingnya tidak begitu baik. Nah, Jade Cess adalah tipe pemain yang akan rapat ke pemain tim lawan, maka itu Vietnam sama sekali tidak bisa mencetak gol. Dan jika teman-teman cermati statistik dari Jade Cess, pada saat dia menjadi starter di Venezia itu lebih banyak clean sheet, sampai belasan clean sheet loh. Kalau nggak salah 12 kali clean sheet dari Venezia saat Jade Cess itu tampil sebagai starter sebanyak 30 kali. Jadi memang ini adalah pemain yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Dan kita lihat dia adalah pemain yang sering senyum, ya kan? Jadi pemain yang sering senyum itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang tenang. Nah, selain Jade Cess dan Rizky Ridho dan juga Nathan, ini kan feeling saya ya, yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong, feeling saya ini di sebelah kiri juga akan ada perubahan. Nah, Kelvin Verdong ini kan sudah menjadi WNI. Dan diprediksi perpindahan federasinya juga akan rampung dan kemudian dia akan bisa turun di pertandingan lawan Filipina. Nah, memang dia merupakan salah satu pemain baru ya di timnas Indonesia. Sebelumnya kan saya juga khawatir nih Tom Hee dan Ragnar bisa beradaptasi gak? Ternyata mereka baru saja main lawan Vietnam, main di Vietnam mainnya bagus banget kan. Tom Hee memberikan assist dan Ragnar mencetak gol, bahkan Jade Cess juga sudah mencetak gol bagi timnas Indonesia. Nah, feeling saya Kelvin Verdong bisa diturunkan dari awal, main di kiri. Karena jika teman-teman perhatikan, kiri itu merupakan salah satu titik lemah dari timnas Indonesia. Oke, Shane Patinama banyak crossing-crossingnya ke depan, tapi sering terlambat turun. Sering ada free space di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Nah, inilah yang sebetulnya bisa di-cover oleh Kelvin Verdong. Karena Kelvin Verdong ini walaupun usianya tidak muda, ya artinya dia bukan pemain muda yang berusia 20 atau 22 tahun, tapi dia pemain yang punya speed. Nah, pemain yang punya speed itu tidak akan lupa untuk bertahan. Kalau saya lihat permainan dia ini mirip seperti Roberto Carlos. Ya, untuk ofensifnya bagus, untuk bertahannya dia akan sering melakukan tackling. Nah, pemain seperti ini yang kita perlukan agar dia bisa lebih banyak mempersulit pergerakan dari para pemain tim lawan dari sektor sayap. Jadi sektor sayap itu memang harus di-cover pada saat Sintayong memakai formasi 3-4-3. Karena wingback ini kan akan berada di tengah. Mereka akan naik cukup tinggi, tapi mereka harus meng-cover ruang-ruang yang terbuka di lini pertahanan. Jangan sampai ada direct pass yang masuk ke ruang pertahanan Indonesia, yang ternyata di sana ada free space yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi selain Kelvin Verdong ini bisa bermain di posisi wingback sebelah kiri, dia bisa juga bermain sebagai center back di sebelah kiri. Artinya tidak tertutup kemungkinan juga Nathan akan diistirahatkan dulu atau ditaruh di bangku cadangan dulu, dan Kelvin yang juga bermain sebagai salah satu center back di sebelah kiri. Jika dia bermain sebagai salah satu center back di sebelah kiri, artinya kemungkinan Shane Patinama lagi yang akan bermain sebagai wingback atau bisa juga Arhan. Karena nih bagi Sintayong sangat penting dia melakukan rotasi di line up. Para pemain itu sudah berjuang habis-habisan lawan Irak, mainnya juga sore hari. Panasnya luar biasa, kelembabannya juga tinggi, ya kan, lembab ya, humidity ya. Kelembabannya itu sangat tinggi. Jadi mereka tentu kelelahan juga tuh setelah pertandingan tersebut, walaupun ada beberapa hari istirahat. Jadi alangkah baiknya ada rotasi, nanti ya babak kedua ada pemain lain yang masuk dari bangku cadangan. Atau bisa juga Kelvin Verdong ini bermain di posisi penyerang sayap sebelah kiri. Dia punya juga kemampuan untuk bermain di depan, karena seperti yang tadi saya katakan, dia punya kecepatan. Selain itu juga kaki kirinya ini punya power. Dia sering mencetak gol juga dari free kick. Jadi ini pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Nah, bagusnya kan timnas kita sekarang punya banyak pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Contoh ya, Sandy Walsh. Nah, atau Sandy Walsh juga bisa bermain di defense. Karena saya melihat Sandy Walsh itu bermain di wingback sebelah kanan sama sekali gak efektif. Saya agak kaget pada saat Sintayong memilih Sandy Walsh. Karena sebelumnya tuh di pertandingan lawan Tanzania, Asnawi mainnya bagus banget. Walaupun lawannya Tanzania, tapi dia mainnya bagus. Dia bahkan memberikan 3 umpan kunci kan. 2 diantaranya menciptakan peluang bagi Indonesia. Tapi ya udah, itu kan pilihan dari Sintayong. Tapi kemudian dia masukin Asnawi, tapi udah terlambat. Nah, bisa juga Asnawi yang bermain di kanan, karena kita perlu pemain-pemain yang cepat kan. Bisa juga Asnawi, Kelvin. Kemudian di belakangnya Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan juga Jade Cess. Dan di tengah feeling saya nih adalah milik Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Nah, jadi jika dimainkan di depan, Kelvin Verdong ini di posisi penyerang sayap sebelah kiri, ya artinya Ragnar Orotmangun akan sementara berada di bangku cadangan. Jadi ya 2 pemain ini menurut saya akan merupakan pemain yang penting untuk pertandingan lawan Filipina. Walaupun mereka tidak bermain 1 menit pun lawan Irak. Dan saya harapkan
untuk lawan Filipina ini Shin Taeyong bisa menurunkan pemain-pemain yang akan mengandalkan kecepatan mereka, tapi juga bisa mengatur tempo permainan, karena jangan sampai para pemain kita itu ngegas di awal seperti di pertandingan lawan Irak, tapi kemudian terlihat lah ya staminanya mulai menurun di babak kedua, walaupun kali ini kan bermainnya kan di malam hari ya. Jadi saya melihat dengan penambahan 2 pemain ini yang merupakan pemain diaspora Indonesia ya, mereka akan memberikan sedikit perbedaan lah dalam pola permainan Indonesia, bukan saja dalam menyerang, karena Jade Ses juga kalau saya perhatikan tuh lawan Vietnam beberapa kali mengirimkan direct pass yang akurat. Dan itu juga yang bisa membantu para pemain kita yang berada di depan untuk mendapatkan peluang agar mereka bisa mencetak gol. Jadi teman-teman, 2 pemain ini siap diturunkan, dan saya pikir kita juga perlu memberikan mereka semangat ya. Jangan sampai kita menghujat para pemain dari timnas Indonesia setelah mereka kalah lawan Irak. Ya, walaupun sebetulnya Irak tidak bermain bagus-bagus amat lah. Ya kan, bahkan menurut saya yaitu di pertandingan Irak lawan Indonesia, ya sebetulnya para pemain Indonesia hanya lawan 1 pemain dari Irak tuh, Ali Jasim. Tapi Ali Jasim itu bisa memporak-porandakan pertahanan kita. Artinya memang kelemahan utama kita di pertandingan lawan Irak itu adalah di pertahanan. Nah, dengan hadirnya 2 pemain ini, yang kita harapkan tentu mereka akan bisa menambal kekurangan tersebut dan mereka bisa memperkuat lini pertahanan dari timnas Indonesia. Dan salah satu hal yang saya suka dari Shin Taeyong, ya kita juga sulit prediksi isi pikirannya. Nah, jadi yang tadi saya katakan tentang prediksi saya dari line up mungkin juga nanti meleset, karena ya kita tahu Shin Taeyong punya pemikirannya tersendiri, dan kita harapkan kali ini Shin Taeyong bisa melakukan rotasi di line up agar para pemain bugar dan para pemain bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Karena yang kalau saya perhatikan bahwa para pemain timnas Indonesia juga bisa mencetak gol di babak pertama, maka kemungkinan besar mereka akan meraih kemenangan. Dan nanti saya akan kembali lagi teman-teman untuk memberikan update dari timnas Indonesia jika ada, dan nanti saya akan memberikan preview untuk pertandingan lawan Filipina. Kita juga jangan gembar-gembor ya di sosial media, kita perlu merendah untuk meroket. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.